Teman-teman mahasiswa, tidak mudah rasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan. Pertanyaan Anda itu realistis, faktual, problematis, dan menjadi masalah kita bersama. Ada guru yang perilakunya berbeda antara waktu di sekolah dengan di luar lingkungan sekolah. Bagaimana ini terjadi dan apa solusinya? Teman-teman, menjadi guru itu idealnya memiliki kepribadian yang utuh ya. Pribadi yang memiliki integritas. Integritas itu artinya satunya kata dengan tindakan setiap waktu, di setiap ruang dan kesempatan. Jadi kalau ada guru yang perilaku atau kepribadiannya berbeda antara waktu di sekolah dengan di luar lingkungan sekolah, itu salah satu indikasi bahwa guru tersebut masih butuh pendidikan yang lebih matang lagi gitu. Sebetulnya kalau dalam sistem tata laksana profesi pendidikan di Indonesia, setiap waktu guru itu dilakukan penilaian ya. Penilaian itu secara langsung dilakukan oleh kepala sekolah. Setiap 6 bulan sekali guru akan diberikan penilaian bagaimana nilai kompetensi dirinya selama 6 bulan tersebut gitu. Nah, mestinya kalau dalam satu waktu ada keluhan dari siswa atau dari masyarakat atau dari sejawat bahwa guru tersebut memiliki kepribadian yang tidak utuh atau berbeda antara kepribadian di sekolah dan di luar lingkungan sekolah, maka sebetulnya itu adalah tugas pembinaan dari atasan langsung ya, atau kepala sekolah atau kepala institusi birokrasi yang di atasnya gitu. Yang kedua, pendidikan guru itu sebetulnya bukan berhenti pada saat seorang guru itu lulus dari institusi kependidikan keguruan ya, tetapi pendidikan guru itu berlangsung setiap waktu, seperti semangat pendidikan yang tidak pernah berhenti itu. Jadi mestinya meskipun seseorang sudah menjadi guru, setiap saat dia harus meningkatkan kompetensi diri termasuk kompetensi kepribadiannya. Ada sekolah-sekolah yang sistem pembinaan karir pendidiknya itu bagus ya, sistematis, terstruktur begitu. Sekolah tersebut misalnya dalam setiap waktu yang ditentukan, misalnya 3 bulan atau akhir semester, guru diminta untuk menyampaikan laporannya tentang bagaimana perkembangan individunya selama 6 bulan tersebut. Buku apa yang sudah dibaca, sharing pengetahuan apa yang sudah ditulis, berapa bacaan Al-Quran yang sudah dipahami isinya, seberapa banyak surah dalam Al-Quran yang sudah dihafal, kayak gitu ya. Itu adalah contoh model sistem pembinaan pendidik yang ada di sekolah-sekolah yang barangkali perlu kita teladani. Saya punya gagasan, mungkin sebaiknya seleksi calon pendidik itu bukan hanya seleksi tentang kemampuan dia menguasai ilmu kependidikan dan juga menguasai materi pengajaran, tetapi juga seleksi tentang integritas kepribadiannya. Ini penting dan bahkan untuk saat-saat sekarang ini makin dipentingkan ya. Dalam teori belajar dikatakan bahwa setiap anak didik itu memiliki karakter individual yang khas dan unik. Setiap anak didik memiliki potensi yang potensi tersebut belum tentu dimiliki oleh temannya yang lain gitu. Yang kedua, setiap anak didik juga memiliki cara belajar yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain, sehingga cara belajar itu tidak bisa disamakan atau diseragamkan, butuh pendekatan atau metode yang berbeda. Yang berikutnya lagi, pendidikan itu bukan arena balapan ya. Education not as a competition race. Jadi pendidikan itu bukan arena balapan untuk dilakukan pembandingan antara satu anak dengan anak yang lain.
Pendidikan yang sehat itu adalah pendidikan yang memberikan kesempatan setiap individu untuk tumbuh, berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya tersebut yang khas tadi gitu. Nah, sekarang ini pendidikan di Indonesia sudah mengembangkan budaya yang namanya sekolah ramah anak ya, atau pendidikan ramah anak. Pendidikan atau sekolah ramah anak itu bukan ramah dalam arti kalau ketemu bertegur sapa, tebar pesona, senyum, bukan sekedar itu, tetapi pendidikan atau sekolah ramah anak adalah pendidikan yang menciptakan suasana di mana setiap anak didik itu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara bahagia, senang, tidak ada rasa takut, stres atau tertekan gitu ya. Jadi kalau ada guru yang membeda-bedakan antara anak yang dianggap pandai dengan anak yang dianggap kurang pandai, sebetulnya ini hanya anggapan saja, karena takdirnya Allah menciptakan setiap individu itu adalah pandai di bidangnya masing-masing. Kalau ada guru yang seperti itu, barangkali guru tersebut perlu membaca kembali referensi tentang psikologi pendidikan, ya, referensi tentang hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa setiap individu itu adalah pribadi yang dibekali oleh Allah dengan potensi atau fitrah yang bersifat unik tadi gitu ya. Bagaimana caranya melakukan pendidikan karakter di mana di saat pandemi sekarang ini guru tidak bisa bertemu dengan murid secara langsung di sekolah ya. Teman-teman, saya dan tim baru saja selesai melakukan riset tentang apa problematika pendidikan di saat pandemi ini. Salah satu hasil riset mengatakan bahwa pada pendidikan di sekolah-sekolah baik di SD, SMP maupun SMA atau MI, MTS dan madrasah aliyah, orientasi pendidikan kognitif itu bisa dilakukan. Tetapi pendidikan dengan orientasi afektif itu agak sulit dilakukan. Beberapa guru menyatakan bahwa pembiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah tidak bisa lagi diteruskan. Kepribadian anak yang selama ini bisa diawasi, dipantau perkembangannya juga tidak bisa dilakukan. Banyak keluhan dari orang tua di mana anak-anak itu di rumah agak sulit untuk dibimbing ya, untuk belajar mandiri, agak sulit untuk dilakukan pembiasaan-pembiasaan yang selama ini dilakukan oleh guru di sekolah, tetapi dilakukan di rumah ya, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah guru mengalami kesulitan dalam melakukan pendidikan atau pembiasaan karakter baik yang selama ini sudah dilakukan. Nah, beberapa sekolah yang sudah kami temui menceritakan beberapa pola untuk tetap melakukan pendidikan karakter di saat pandemi. Di antaranya melibatkan orang tua sebanyak mungkin. Yang kemarin pelibatan orang tua itu kurang maksimal. Dalam suasana pandemi ini beberapa sekolah tersebut melibatkan orang tua lebih banyak lagi dalam proses pengawasan dan pembiasaan karakter baik di rumah ya. Kalau para ahli pendidikan itu menyarankan dalam situasi pandemi sekarang ini, pendidikan kepribadian atau pendidikan karakter itu diorientasikan pada penguatan kepribadian anak, bukan penguatan aspek kognisi. Jadi misalnya pendidikan tentang akhlak atau moral, itu tagihan dalam evaluasinya bukan meminta anak mengemukakan beberapa pengetahuan mereka tentang akhlak, tetapi meminta anak menunjukkan apa yang sudah dilakukan dalam kehidupannya sesuai dengan tema-tema materi yang dipelajari tersebut. Kalau materinya misalnya membuang sampah, maka tagihannya bukan mengapa perlu membuang sampah di tempatnya, apa hubungan antara sampah dan banjir, bukan itu. Tetapi tagihannya adalah apa yang sudah dilakukan agar lingkungannya terjaga dari
sampah yang berserakan gitu. Jadi sekali lagi saran para ahli, pendidikan karakter meskipun dalam kondisi yang sulit tetap bisa dilakukan dengan cara mengubah tagihan pendidikan atau evaluasi pengajaran dari evaluasi yang bersifat kognisi ke evaluasi yang bersifat perilaku atau kepribadian. Teman-teman, terima kasih telah menjadi sahabat dalam perkuliahan tentang etika profesi guru. Etika profesi itu sekali lagi bukan hanya mengatur bagaimana guru itu berkepribadian di lingkungan kelas pada waktu tatap muka dengan murid, tetapi adalah bagaimana guru memiliki kepribadian, terikat perilakunya setiap waktu, setiap saat, bahwa dia adalah pendidik. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.